Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ramadande dari kelas A dengan NIM B1B1230030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang teknologi di mata kuliah teori organisasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang teknologi. Pada perkembangan teknologi masa kini berkembang dengan begitu cepat. Teknologi dan masyarakat seperti sudah tidak dapat dipisahkan karena teknologi adalah salah satu kebutuhan untuk menunjang aktivitas dan perkembangan setiap masyarakat di belahan bumi ini. Teknologi dapat mempermudah segala aktivitas, baik memperbaiki ekonomi, yang kemudian bisnis, pangan, dan lain-lainnya. Perkembangan teknologi ini dapat dibuktikan dengan inovasi-inovasi yang telah dibuat. Oke, selanjutnya pada pokok pembahasan, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teknologi, teknologi menurut ahli, manfaat teknologi, aspek teknologi, jenis teknologi, dampak teknologi, teknologi menurut Wonwar, dan teknologi menurut Perrow. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian teknologi. Secara etimologi, teknologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata ten yang berarti seni, kerajinan atau keterampilan, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Teknologi adalah seluruh sarana yang kemudian menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan serta kenyamanan hidup manusia. Pemanfaatannya pada setiap di bidang itu berbeda-beda. Dan di era perkembangan seperti saat ini, masyarakat kemudian banyak yang telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Oke, next. Kemudian saya akan membahas tentang teknologi menurut para ahli. Berikut di bawah ini nama-nama para ahli yang mengungkapkan pengertian teknologi, yaitu ada Capra, yang kemudian Manuel Castells, yang ketiga Toynbee, yang keempat George Anlin, yang kelima yaitu Merriam-Webster, yang keenam yaitu Jan Kuss, yang ketujuh yaitu Miarto, yang kedelapan itu Haji Power Bahawajah Harap, yang kesembilan Naisabit, yang ke-10 adalah Jojo Hadikusumo. Itulah yang nama-nama yang mengungkapkan teknologi menurut para ahli. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat teknologi. Teknologi di era digital selain memiliki efek negatif, juga memiliki efek positif bagi pendidikan, terutama anak jika dimanfaatkan dengan benar. Berikut di bawah ini manfaat teknologi. Yang pertama, sebagai ajang komunikasi. Yang kedua, meningkatkan peran layanan publik. Yang ketiga, sebagai sumber informasi. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, sebagai jejaring sosial. Dan yang keenam, yaitu membangun kreativitas. Kemudian bagian aspek teknologi. Berikut di bawah ini diidentifikasi aspek-aspek utama dari struktur yang dapat dimodifikasi kepada teknologi, yaitu 1. Tingkat keleluasaan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kemudian kekuasaan kelompok untuk mengontrol tujuan dan strategi dasar unit. Yang ketiga, tingkat saling ketergantungan antara kelompok tersebut dan tingkat sejauh mana kelompok tersebut turut serta dalam mengkoordinasikan pekerjaan mereka, baik dengan menggunakan umpan balik atau perencanaan dari orang lain. Next, selanjutnya. Baik, kemudian saya akan membahas tentang jenis teknologi. Berikut di bawah ini jenis teknologi dari berbagai aspek utama dari struktur yang dapat dimodifikasi kepada teknologi, yaitu sebagai 1. Sebagai teknologi informasi, komunikasi, transportasi, pendidikan, medis, konstruksi, arsitektur, dan agrikultur. Itulah jenis-jenis teknologi dari berbagai aspek yang dapat digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak teknologi. Yang pertama yaitu dampak positif. 1. Seperti mudah melakukan aktivitas. 2. Membangun hubungan. 3. Mudah mendapatkan informasi dan data yang lebih terukur. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Penjajahan budaya. Yang kemudian yang kedua, menurunnya moral bangsa. Dan yang ketiga, terciptanya antisosial. Itu yang merupakan dampak-dampak dari teknologi, yaitu positif dan negatif. Oke, next, selanjutnya.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi menurut Woodward. Woodward menemukan bahwa terdapat hubungan yang jelas antara klasifikasi teknologi tersebut dan struktur selanjutnya dari perusahaan, yang kemudian kreativitas organisasi ada kaitnya dengan kesesuaian antara teknologi dan struktur. Woodward juga menemukan bahwa komponen administratif berubah secara langsung berdasarkan jenis teknologi. Artinya, jika kompleksitas teknologi meningkat, maka demikian juga halnya dengan komputerisasi personaliat administratif dan staf pendukungnya. Oke, selanjutnya, suatu analisis yang cermat atas temuan-temuannya menyebabkan Woodward berkesimpulan bahwa untuk setiap kategori pada skala teknologi, unit mass proses, dan untuk setiap komponen struktural, terdapat kisaran range yang optimal di setiap titik median yang mencakup posisi perusahaan yang lebih efektif. Artinya, setiap kategori teknologi perusahaan yang sesuai dengan angka median pada setiap komponen struktural, dan perusahaan teknologi mass production sangat didiferensiasi dan berstandar pada organisasi yang efektif yang hanya sedikit melakukan pengendalian wewenang. Teknologi menurut Perrow. Perrow menyatakan bahwa metode kontrol dan koordinasi harus bervariasi sesuai dengan jenis teknologi. Makin rutinnya teknologinya, maka makin tinggi organisasi tersebut di struktur. Sebaliknya, teknologi non-rutin membutuhkan fleksibilitas struktural yang lebih besar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa cara terbaik menyelesaikan kebanyakan teknologi rutin adalah melalui koordinasi dan kontrol yang distandarisasi. Teknologi tersebut harus dikaitkan dengan struktur yang mempunyai organisasi maupun sentralisasi yang tinggi. Next, selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas lagi tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa di Indonesia, di mana di setiap tahunnya teknologi dari masa ke masa itu terus berkembang, yang sehingga menyebabkan teknologi semakin pesat hingga di era modern ini yang digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu, saksikan next berikutnya tentang perkembangan teknologi. Next. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh pada pertumbuhan bangsa Indonesia dimulai dari tahun 1855, di mana terjadinya awal perkembangan teknologi di Indonesia, dimulai dari era telekomunikasi sampai dengan era interaktif. Yang pertama, dia itu dimulai adanya telegram pada tahun 1882, terjadinya telepon 1934 yaitu radio, dan kemudian di selanjutnya 1998 internet, lalu terjadinya lagi kemudian televisi, yang kemudian 1969 komputer, 1985 itu handphone, yang kemudian 1988 itu adanya internet yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di era globalisasi saat ini. Silahkan Anda lihat di atas berikut ini, yang dimana setiap tahunnya itu adanya perubahan-perubahan yang saya sebutkan, dan disinilah teknologi mulai berkembang, dan kita sebagai manusia harus memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik agar menghasilkan hasil yang positif. Misalnya teknologi zaman sekarang itu telepon, dimana teknologi itu digunakan manusia untuk berkomunikasi, maka kita harus berkomunikasi yang baik, yang benar agar menghasilkan hal-hal yang positif. Next. Kemudian menghasilkan hal-hal yang dapat kita peroleh. Sekian dari materi saya yang sampaikan. Saya langsung mengambil kesimpulannya bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa banyak perubahan dalam hidup manusia, tidak terkecuali dalam hal interaksi antar manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah saat tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi kita tetap menjalin komunikasi. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.